yang merupakan salah satu dari wakil pialang ya, saya dari perusahaan kami. Dan seperti biasanya di sini, di kesempatan kali ini saya akan mencoba memandu Anda untuk memberikan review ya, edukasi mengenai pergerakan pasar harga emas internasional sekaligus juga harga minyak internasional. Jadi kita nanti akan mereview pergerakan market untuk 1 minggu kemarin, sekaligus juga saya akan coba memberikan analisis untuk pergerakan market 1 minggu ke depan, seperti itu ya. Dan ya, ini saya mau langsung saja, tidak usah berlama-lama karena ini pergerakan marketnya luar biasa minggu kemarin ya, terutama Anda yang mengikuti pergerakan harga emas dunia. Nah ini harga emas dunia ini tahun ini mantap sekali. Setiap ini ya, hampir setiap bulan selalu ada berita bahwa ini harga emas nyetak rekor baru ya. Ini kalau Anda lihat di grafik yang sudah saya gambar ya, mungkin Anda familiar juga dengan grafiknya, karena ini grafik yang saya tunjukkan dari hampir minggu ke minggu ya. Di sini Anda bisa lihat April 2024 ini nyentuh rekor tertinggi di 2430. Kemudian Mei ya, update lagi rekor tertingginya ke 2450. Nah, Juni memang tidak ada pergerakan yang signifikan, tapi kemudian Juli ya, rekor baru lagi 2483. Dan yang terbaru hari Jumat kemarin Bapak Ibu, harga emas ini nyetak rekor baru lagi dan tembus tuh di angka 2500 ya. Tertingginya tadi pagi di 2510 kalau nggak salah ya. Dan kalau Anda tanya ke saya kenapa ini harga emasnya kok bisa seperti ini, karena kalau Anda yang sudah rutin ngikutin video kami ya dari minggu ke minggu, isunya kalau untuk di pasar emas kurang lebih masih sama ya. Satu, adanya ekspektasi bahwa Amerika Serikat akan menurunkan suku bunga ya. Kalau suku bunga rendah, ini nanti dolarnya juga otomatis akan jadi relatif murah dan orang-orang akan dapat insentif, dapat motivasi untuk bisa berinvestasi di aset-aset yang nggak perlu ngandelin suku bunga ya. Contohnya misalkan emas. Jadi pembelian emasnya terdorong. Di sisi lain kalau Anda lihat ya kondisi internasional ya, geopolitik, kalau bahasanya anak zaman sekarang itu mungkin ini ya, dunia sedang tidak baik-baik saja ya. Ada konflik di Eropa Timur, ada konflik di Timur Tengah ya. Dan di situ kalau ada konflik, ketegangan geopolitik, biasanya investor, pelaku pasar akan nyari aset yang aman, yang safe. Dan aset yang aman itu apa ya? Emas ini ya. Maka dari itu tahun ini pembelian emasnya ini juga mantap sekali, dan kita lihat beberapa kali di tahun ini ya, saya sampai udah lupa ya, sudah berapa kali saya nulis review market itu, emas mencatatkan rekor tertinggi baru, emas mencatatkan rekor tertinggi baru ya, luar biasa. Dan minggu lalu ya, minggu lalu spekulasi ini ditambah lagi karena kalau Anda ingat tadi kan, salah satu faktor kuncinya adalah kapan ini dari Bank Sentral AS mau ada pemangkasan suku bunga. Dan kalau Anda ingat video yang kami buat minggu lalu, harusnya minggu lalu ini bisa jadi penentu opininya ya, apakah bakal diperkuat untuk spekulasinya, karena spekulasinya bakal di suku bunga ini bakal dipangkas di bulan September, yaitu ya bulan depan ini. Dan patokan pemangkasan suku bunga itu selalu alasannya adalah dari Bank Sentral AS-nya adalah kita mau lihat inflasinya dulu, dan selalu seperti itu. Dan minggu lalu kalau Anda ngikutin ya infonya, terutama Anda yang ngikutin juga live trading kan, dari PT Victory, minggu lalu untuk data inflasi ini kalau Anda di sini saya sudah tunjukkan ya,
inflasi di tingkat produsen melambat, kemudian inflasi di tingkat konsumen juga melambat. Dan ini angka inflasi tahunannya ya di angka 2,9% ini semakin dekat lagi dengan target idealnya Bank Sentral, yaitu di 2%. Kemarin itu untuk nyentuh ke bawah 3% aja susah ya, sekarang sudah mulai 2, sekian. Dan akhirnya ini ya orang-orang makin yakin ini kalau September sepertinya akan ada pemangkasan suku bunga seperti itu. Dan ya walaupun kemudian kita lihat di Amerika Serikat walaupun inflasinya turun, tapi Anda bisa lihat kan efeknya ya, efek dari inflasi melemah ini daya beli masyarakatnya naik ya. Tapi secara overall ini dilihat dari sisi dolar Amerika Serikatnya cenderung melemah. Akhirnya ya kita lihat sepanjang minggu lalu ya, walaupun sempat flat naik turun, tapi akhirnya di hari Jumat harga emasnya terbang seperti itu. Nah itu untuk review pergerakan kemarin. Nah sementara untuk pergerakan minggu ini bagaimana ya, setelah harga emas nyetak rekor tertinggi terus mau ngapain ya? Kalau kita lihat dari yang sudah-sudah ya, April, kemudian Mei, kemudian Juli ya, dan ditambah lagi ini yang bulan Agustus. Dari yang sudah-sudah, ketika harga emas ini nyetak rekor tertinggi baru, biasanya terus nanti akan ada koreksi turun ya, Dan di sini saya kemudian coba tarik garis Fibo ya. Kalau kita mau lihat ini koreksi turunnya sampai mana ya. Di time frame daily ini saya sudah pakai di saya tarik dari low-nya di sekitaran 2364, gelombang low yang terakhir ya di time frame daily, sampai ke tertingginya yang barusan pagi hari Senin pagi ini tadi di 2510. Dan di situ Anda bisa lihat level-levelnya ya. Untuk koreksi bawahnya yang terdekat di 2475, kemudian bawahnya lagi 2454, 2437 dan seterusnya. Biasanya kalau kita berkaca dari time frame yang sebelumnya ya, ketika harga nyentuh rekornya yang di 2483 kemarin itu, Anda bisa lihat koreksi turunnya itu sampai di sekitaran 61,8%, di sekitaran 2366. Nah, kalau kita pakai logika yang sama kan, kira-kira kalau koreksi turun di 61,8% ini targetnya sampai mana? Nah, di sini ada angka 2420. Jadi kalau misalkan ya Victorians mau memanfaatkan, ini kembali lagi ada rekor tertinggi, saya mau sell lagi dari atas ya kan, jual lagi dari atas. Nah, target yang kalau saya bilang mungkin jangka menengah, jangka panjang yang bisa saya sarankan itu di 2420, atau kalau mungkin level yang lebih aman ya 50%, ini di gelombang low-nya yang terakhir itu di 2437 ya, sekitaran low-nya minggu lalu seperti itu. Dan tapi bukan berarti ini pasti koreksi turun ya, ada potensi untuk lanjut naik juga, karena kembali lagi kan level yang kelipatan 100 itu selalu jadi level psikologis, dan ini harga emasnya sudah keluar dari area psikologis ya, 2500. Ditambah lagi kalau ini level Fibo-nya saya hilangkan. Ini Anda ingat kan garis trendline, garis channel yang saya bikin dari beberapa minggu yang lalu. Setiap kali dia naik ketahan di situ, tapi akhirnya di sini ada break. Jadi pagi ini, hari Senin ini dia lepas keluar dari area channelnya. Jadi apakah ini tanda untuk breakout ya? Soalnya kalau ini tanda untuk breakout ya ada kemungkinan dia lanjut naik kan. Nah, masalah ini nanti penentunya bisa lanjut naik apa enggak atau malah koreksi turun. Menurut saya nanti akan ditentukan dari berita ekonomi yang akan dirilis untuk minggu ini. Dan ya ini berbeda dengan minggu lalu ya. Minggu lalu ini beritanya kebanyakan dalam bentuk data. Jadi kita bisa kasih prediksi ya. Kita bisa prediksi dan ketika rilis pun bacanya relatif gampang. Minggu ini berita ekonominya lebih ke statement, pernyataan. Jadi agak rumit karena ya mau nggak mau kita harus membaca dan lain sebagainya.
ada statement apa saja ya, mayoritas memang statement dari bank-bank sentral ya. Ada bisa lihat di sini ada dari Bank Swiss, kemudian dari Amerika Serikat sendiri. Kalau fokusnya jelas ada ini ya, FOMC meeting minutes. Anda yang mungkin familiar dengan singkatan FOMC mungkin langsung, minggu ini ada FOMC ya. Bukan, ini bukan rapat moneternya yang penting, tapi ini cuma rilis notulen dari rapat moneter sebelumnya ya. Rapat moneter sebelumnya itu sudah berlangsung tanggal 1 Agustus kemarin, dan yang dirilis itu baru pernyataan pernyataan ringkas hasil rapatnya seperti apa, inti-intinya saja disampaikan. Tapi kadang dari inti-intinya itu masih banyak info yang tertutup kan. Jadi pelaku pasar biasanya masih akan nunggu untuk notulen yang lebih detail ya, yang lebih spesifik. Dan rilisnya bakal ya minggu ini ya. Anda bisa lihat di situ jam 1 dini hari Kamis. Yang dicari itu biasanya nanti dot projection ya. Jadi proyeksi untuk bulan-bulan berikutnya suku bunganya seperti apa. Karena tadi kan saya bilang orang-orang nunggu ini nanti ada konfirmasi enggak nih dari Amerika Serikat bakal mangkas suku bunga di bulan September. Nah itu di notulen itu kemungkinan ya bukan kemungkinan sih, lebih tepatnya diharapkan ya, notulen tersebut diharapkan bisa memberikan detail ya, konfirmasi. Tapi kalaupun di notulen ini nanti masih belum ada konfirmasi ya, pelaku pasar bakal nunggu satu statement lagi ya, satu statement lagi. Dan ini adalah statement dari ketua bank sentralnya ya, Jerome Powell. Karena kalau rilis statement itu kan yang sudah lewat. Nah, padahal dari tanggal 1 sampai kemudian ya paling nggak minggu lalu ya, ini kan sudah ada beberapa data yang mungkin bisa merubah opini kan. Dan opini terbarunya kita bisa dengar dari ketua Bank Sentral Amerika Serikatnya sendiri, Jerome Powell, itu di hari Jumat jam 9. Dan di situ Anda bisa lihat Fed Chair Powell speak. Ini speak-nya juga penting ya Bapak Ibu, karena speak-nya ini akan diadakan di Simposium Ekonomi Jackson Hole. Jackson Hole itu nama tempat, dan lebih tepatnya ini nanti di Wyoming ya, di Kansas, negara bagian Kansas, kota Wyoming. Dan ini simposium ekonomi nggak cuma dihadiri oleh dari Amerika Serikat saja, tapi ini adalah simposium ekonomi internasional. Pesertanya bisa dari pejabat-pejabat bank sentral, nggak cuma dari Amerika Serikat tapi juga dari Eropa dan lain sebagainya. Maka dari itu ya, ini statementnya dari Bank Sentral AS ini menurut saya ini bakal sangat vital untuk pergerakannya hari ini, minggu ini lebih tepatnya. Dan ya masalahnya berhubung ini bentuknya statement pernyataan, saya nggak bisa kasih prediksi terlalu banyak ya. Karena sekali lagi yang diharapkan adalah kepastian ya mengenai September ini bakal ada pemangkasan suku bunga apa enggak. Dan kalau di situ disampaikan lebih detail bahwa September mungkin akan ada pemangkasan suku bunga, enggak cuma 25 basis point atau kita bisa coba untuk 50 basis point, ya itu mungkin akan jadi motivasi ya, akan jadi dorongan untuk harga emas bisa kembali lagi mencetak rekor tertinggi baru. Tapi kalau enggak, ya kita akan lihat koreksi turun ya, koreksi turun ke level-level Fibo yang tadi saya sudah tunjukkan ke Anda, seperti itu. Jadi untuk pasar emas, saran saya mungkin kita bisa tunggu data saja. Kalau Anda pengen transaksi yang lebih simpel, yang transaksi pendek-pendek, kami di Victory Jogja punya analisis forum di Telegram. Kalau Anda pengen lihat bisa DM kami ke Instagram ya @vif_jogja untuk nanti bisa dapat saran yang lebih spesifik. Itu untuk market goldnya. Kemudian untuk market oil ya. Nah beda dengan emas yang ini agak susah untuk dibaca. Kalau minyak ini relatif predictable Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat di sini ada grafik mingguan ya, weekly. Yang kemarin kita lihat harga minyaknya sudah sempat nyoba ngetes di indikator MA100 di weekly dan juga MA100 di daily, dan hasilnya apa? Tidak tembus ya. Hasilnya tidak tembus. Bahkan
minggu lalu akhirnya malah jadi candle turun. Artinya minggu ini ada kemungkinan harga minyaknya akan mencoba turun lagi dan dia akan ngetes level support di sekitaran 72.30-an ya. Nah, ini kalau Anda lihat kan dari sejak Desember ya, dari sejak Desember harga minyak ini kalau turun ya ketahan di area supportnya di situ, dan kalau dia naik pun ketahan di area resistennya di situ. Jadi ini kita bisa gunakan kalau Anda mau transaksi immediate ya di awal pekan. Saran saya mungkin lebih ke arah sell, tapi untuk saya pribadi saya lebih suka kalau turun ya biarin turun aja, supaya nanti saya bisa ini ya ambil buy di sekitaran 73 lah paling enggak. Kalau 72.30 mungkin terlalu jauh, tapi kalau misalkan buy limit kan kita bisa pesan order pending buy-nya di sekitaran 73. Nanti targetnya bisa kembali lagi ke sekitaran 78 atau malah 80 ya. Jadi lumayan itu. Buy di sekitaran 73, target di 78 itu sudah 5 poin kan, 5.000 US dollar kalau transaksi satu lot. Atau kalau Anda optimis bisa ngejar ke sekitaran 80 ya, itu 7 poin, 7.000 US dollar untuk transaksi satu lot ya. Jadi kalau untuk oil ini karena masih predictable, jadi saya nggak perlu ngomong banyak-banyak ya. Intinya kita transaksinya jangka menengah, jangka panjang aja, profit sekali tembak langsung ngejar profit yang maksimal ya. Tapi kalau Anda sekali lagi pengennya transaksi yang pendek-pendek ya, kami di Victory Jogja punya Victory Analysis Forum di Telegram. Anda bisa, kalau Anda pengen join, bisa request melalui DM ya @vif_Jogja. Ya, itu dulu dari saya, dan seperti biasa ini bukan merupakan video ini ya, bukan merupakan anjuran atau perintah untuk Anda bertransaksi. Kalau Anda menginginkan rencana transaksi yang lebih spesifik, terutama dengan modal Anda berapa dan lain sebagainya, yang bagus seperti apa, sampai nanti manajemen resikonya seperti apa, ya seperti biasa saya akan arahkan Anda untuk bisa DM ke Instagram kami @vif_Jogja. Di situ kami akan nanti hubungkan ke financial konsultan kami atau bahkan wakil-wakil pialang kami yang sudah tersertifikasi ya. Dan terakhir sebelum saya tutup, jangan lupa untuk bisa like video ini dan juga subscribe channel kami ya, supaya Anda nggak ketinggalan video-video review market berikutnya. Dan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan saya ucapkan salam profit.